Nya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Jadi di depan kita ada Kak Priska Indigo dan saya Mas Denny sebagai kameramen. Ya, kita akan mendengar ya terawangan atau prediksi dari Kak Priska Indigo setelah 3 hari ya, pasca kejadian KDRT di mana Dedek Lesti mengalami kekerasan ketika mengetahui nih Bang Rizky Bilar berselingkuh gitu ya. Kok sampai tega-teganya seorang ya pasangan yang memang dari dulu terkenal dengan kedekatan, keharmonisan ya, kemesraan, tiba-tiba muncul berita KDRT. Ini tentunya sangat mengejutkan baik Leslar lover ataupun masyarakat pecinta dangdut ya khususnya. Iya benar itu Mas. Nah, kita langsung aja kepada Kak Priska Indigo untuk menyampaikan terawangannya dan pandangannya. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mas Denny di sini 3 hari ya sudah ya Mas ya. 3 hari. Ramalan saya di 3 hari ke depan ini, 3 hari ini tuh kayaknya yang pertama tuh Mas kayak Bilar akan datangi Lesti. Dia untuk meminta maaf gitu Mas gitu. Iya. Namun hal itu sia-sia karena proses hukum telah diproses Mas. Bahkan dia prediksi orang tua Bilar juga bakalan ikut turun tangan itu Mas. Oh, Mbak prediksi bahwasanya orang tua bakalan turun tangan gitu ya. Iya benar. Yang kedua, kembali viral video, chattingan, dan foto yang sebelumnya juga tersebar. Kini lebih parah lagi, diperkirakan ini akan mengungkap jelas jati diri si Bilar. Waduh, prediksinya sangat Mbak ya, ekstrim sekali ya. Iya benar Thomas. Mbak ada foto nggak chattingannya? Ada foto nggak yang di Twitter itu? Untuk saat ini saya belum ada. Nanti saya kirim dan ini teman-teman saya sertakan di sini ya. Tapi di blur aja, karena itu nggak bagus. Kalau misalkan kita punya masalah, kemudian mengungkit-ungkit masa lalu itu kan nggak baik ya. Iya benar. Karena kita secara pribadi juga bukan pribadi yang sempurna Mbak. Iya. Kita jangan-jangan kita yang ngomong kita juga punya. Iya benar itu. Nah, apakah kita mau aib kita dibongkar kan gitu nggak mau ya Mbak ya. Iya. Terus untuk yang ketiga nih Mas, Dedek Lesti secara terang-terangan akan mengungkapkan siapa sebenarnya Rizky Bilar, baik sebelum dan sesudah menikah. Sedikit terawangan saya sering memperlihatkan sifat kasar dan ngambekannya si Bilar Mas. Oh, jadi kalau menurut terawangan Mbak Lesti ini bakalan ungkap siapa Rizky Bilar sebenarnya ya. Yang selama ini mungkin kita melihat kemesraan mereka di layar kaca gitu ya. Ternyata yang dirasakan Dedek Lesti dari penerawangan Mbak ternyata banyak banyak sifat-sifat yang sebetulnya nggak baik ya. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, lanjut Mbak. Untuk yang keempat, proses hukum yang dilayangkan Dedek Lesti ke Rizky Bilar akan semakin memuncak. Semakin memuncak. Ya, hingga dalam seminggu ini Rizky dijemput untuk menyerahkan diri ke polisi. Dijemput ya? Nggak lama sih Mas, itu sekitaran seminggu. Nggak nyampe seminggu kayaknya Mas, yang saya lihat. Mbak, sebelum kita masuk ke nomor berapa itu ya? Nomor 4 Mas. Nomor 4, saya akan putarkan ya terkait dengan di HP Mbak ada nampaknya sudah saya kirim ya. Yang polisi itu Mbak. Yang polisi ya Mas? Iya. Diplaykan aja Mbak biar kita sama-sama mendengar gitu ya. Saudari Lestiani atau lebih kita kenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Bilar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022, jadi beberapa hari yang lalu ya, terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan
yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran, dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01:51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09:47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai, dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit. Oke, Mbak Priska. Menurut Mbak Priska, inilah kejadian yang dialami oleh Dede kemudian dilaporkan. Iya, benar. Ya, kepada pihak kepolisian. Betapa kejamnya seorang Rizky Bilar ya yang melakukan tindakan seperti itu kepada Dede Lesti, yang seyogianya dia adalah perempuan yang halus lembut, seperti itu ya. Nah, tanggapan sedikit Mbak tentang kronologis kejadian ini yang diungkapkan sama polisi lah, dari kacamata Mbak sebagai seorang wanita lah khususnya ya Mbak. Sakit ya Mas, sakit. Apapun ceritanya, wanita tuh di dalam rumah tangga tuh harus dijadikan ratu ya Mas. Harus dijadikan, gimana namanya, dia juga seorang wanita, ibu kita juga seorang wanita. Mungkin kayak harus gimana ya, harus ini loh istri aku gitu loh, bukan yang harus seperti Lesti ya Mas, dibanting, dicekik, dan sampai lebam sini ya kalau nggak salah tuh Mas, lebam di sini. Ada juga dibuka. Nanti ini ada fotonya teman-teman. Udah gitu kayak nggak ada peri kemanusiaannya aja tuh Mas gitu. Jadi kalau selama ini di depan kaca mereka bermesraan, dekat, selalu berdua, selalu bergandengan tangan, kalau setelah kejadian ini menurut kakak gimana? Kalau menurut saya tuh lebih bagus udahan lah Mas. Stop lah kayaknya. Oke Mbak, kita lanjut di terawangan Mbak selanjutnya. Oke, poin yang kelima ya. Dukungan dari Lesti Lover terus berdatangan. Salah satunya menyuarakan agar Lesti memutuskan hubungan pernikahan yang tidak sehat antara Rizky dan Lesti. Para penggemar jujur kecewa namun tidak tega kalau Dede Lesti jadi korban KDRT seperti ini. Iya. Karena sebetulnya sosok Lesti dan Kak Bilar ini menjadi suatu panutan ya untuk berpasangan itu kayak mana sih supaya selalu bersama, dapat cowoknya suaminya ganteng, istrinya cantik, pinter nyanyi gitu ya. Iya benar. Harmonis. Ternyata setelah beberapa lama ya berjalannya kehidupan suami istri, ternyata inilah yang terjadi, dan tentunya para penggemar tentunya merasa sangat-sangat kecewa Mbak, dan hingga mereka menyarankan untuk sudahi saja hubungan ini gitu. Oke Mbak. Terus untuk poin yang kelima, terawangan terakhir adalah adanya permohonan maaf dari Rizky Bilar yang tentu mengundang pro dan kontra. Dari kacamata batin, hal ini datang bukan karena keikhlasan
namun karena takut atas proses hukum. Oke, kenapa Mbak bisa berbicara permohonan maaf ya datangnya Rizky kepada kepada Lesti ini seolah-olah hanya takut kepada hukum, bukan karena niatan dari hati. Gini ya Mas, kalau menurut saya dia itu takut kehilangan ini Mas, kayak popularitas dia, kayak ke artisan dia itu bakalan redam gitu loh Mas. Otomatis Mbak, tanpa harus dibilangnya juga dengan kejadian seperti ini bakalan hancur. Iya benar. Karir dia udah hancur ini Mbak. Iya. Per kemarin lah setelah Dedek Lesti mengumumkan tentang KDRT-nya dia gitu. Udah gitu kayak untuk hukum dia takut sih Mas. Untuk kali ini dia kayaknya ketakutan, makanya ada niat dia untuk minta maaf tapi bukan dari hati, bahkan karena cuman untuk takut aja nih. Takut satunya takut di penjara sih. Takut di penjara ya. Jadi mungkin caranya itu mungkin datengin mertua ya Mbak ya, datengin adik, semua dihubungin mungkin ya untuk semata-mata meminta permohonan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum mungkin ya. Benar. Mungkin Mas, cuman kayaknya dari pihak Dedek Lestinya sendiri itu tidak akan memaafkan sih Mas. Tidak akan memaafkan. Iya, benar. Lagian pun kalau memaafkan mungkin pendukungnya ini yang nggak terima juga, iya, Mbak. Benar itu, Mas. Karena udah digituin sampai lebam, parah sekali gitu ya, kok masih mau dimaafkan. Iya, benar itu Mas. Gitu ya, seorang wanita loh, public figure, contoh untuk remaja-remaja, untuk ibu-ibu di tanah air kok bisa digituin. Iya, Mas. Nah kalau misalkan ya Mbak ya, katakan Lesti ini niatannya mau memaafkan Rizky Bilar, menurut Mbak apa yang sebetulnya terjadi kalau nanti seperti itu? Yang saya lihat dari penerawangan saya Mas, kayaknya itu ada salah satunya berhubungan dengan ini Mas. Udah saya gambar sih tadi. Oke. Ini ya Mas. Oke. Itu apa itu Mbak? Ini sosok yang saya lihat pertama semalam Mas. Iya. Ini yang benar-benar dia angku, dia tidak mau mengalah. Mau menang. Mau menang sendiri. Mau berkuasa ya, gitu benar, ya. tidak mau disuruh-suruh kalau bisa kita bilang seperti itu kan. Dan ini ada sosok di mana dia halus, dia lembut, dia ramah. Seperti ada dua kepribadian ya Mbak ya. Oke. Benar. Dan sini ada Lesti ya Mas. Lesti. Lestinya kenapa itu Mbak? Di sini tetap dia dengan sosok yang lemah lembut dan di sini dia terduduk ya Mas. Dia benar-benar shock, benar-benar kalau kita bilang dia down dengan semua. Dia down ya, dan hancur sudah perasaannya pada Rizky Bilar ya, sepertinya ya. Oke. Jadi kalau menurut Mbak ini kan masih ada hubungan istri ya Mbak ya. Iya. Bilar juga sebagai ayah daripada anak Lesti, otomatis ya. Tentunya ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Jadi kalau misalkan Lesti nanti memaafkan atau Rizky Bilar meminta maaf kepada semua masyarakat gitu loh, supaya dimaafkan dan tidak diproses secara hukum. Iya Mas. Itu gimana Mbak? Kalau menurut saya, kalau untuk memaafkan mungkin kayak si Dedek memaafkan, dia memaafkan Mas, cuman kayaknya tetap proses itu Mas. Tetap diproses ya. Tetap secara hukum. Mungkin itulah yang diharapkan oleh seluruh penggemar ya, bahwasanya dia kan ibaratnya lemah lembut Kak, hatinya lemah lembut gitu kan. Tapi apakah menurut Kakak Dedek Lesti ini mampu untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri dan khususnya bagi seluruh penggemar wanita-wanita di seluruh tanah air untuk menyuarakan dan menindak tegas sosok pasangan atau suami yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada istri? Kayaknya mampu Mas. Mampu kayaknya ya? ini bakalan Dedek ini kedepannya bakalan jadi contoh untuk para wanita yang kita sudah di seperti ini kan, sudah maksudnya kita korban KDRT, ayo kita bangkit sama-sama. Kayaknya dia bakalan jadi contoh itu ke depannya. Oke, kita lihat dan kita kita jadikan contoh lah buat benar itu, Mas. Buat abang-abang, kakak-kakak yang ada di rumah ya. Jangan jadi kalau yang denger ini mas-mas, abang-abang, janganlah melakukan kekerasan terhadap istri ya. Iya, benar Mas. Nikahlah sesuai dengan apa yang menjadi kriteriamu, jangan mau dijodoh-jodohkan sama orang lain gitu ya. Jadinya nanti seperti ini kan, seperti terpaksa. Iya, benar Mas. Gitu.
Mungkin ada lagi Mbak yang mau disampaikan kira-kira? Kayaknya saat ini cukup lah Mas ya. Cukup ya. Cukup. Oke. Isinya. Oke, mungkin teman-teman sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Untuk kita kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, namanya juga manusia. Iya, dan semua ini adalah terawangan dari Mbak Priska Indigo ya teman-teman. Jadi maknai aja mana yang positif, yang negatifnya dibuang, Iya, seperti itu ya. benar. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.